KKB makin tak peduli ancaman Panglima TNI. Darurat militer kami hadapi dengan perang. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM Sebisambom tidak peduli dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Ludwig Paulus perihal Papua kini berstatus darurat sipil. Apa pengertian darurat sipil? Bahaya atau tidak darurat militer atau sipil? Kata Sebi kepada Tirto Senin 14 Februari 2023. Kami tidak bisa paham orang-orang yang oportunis, kapitalis, kepedulian mereka sejauh mana terhadap rakyat Papua, sambung dia. Ludwig sempat berujar kepala daerah dan aparat penegak hukum harus mengusut tuntas penyanderaan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mats Martin oleh TPNPB-OPM. Langkah tersebut perlu dilakukan karena kondisi Papua kini berstatus darurat sipil. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menyorot omongan Ludwig lantaran belum ada keputusan resmi dari Presiden ihwal status operasi keamanan di Papua dan penyelesaian masalah melalui pendekatan keamanan, tidak penyelesaian konflik di Papua. Pernyataan tersebut sangatlah berbahaya sebab dapat memicu eskalasi kekerasan dan dapat memperparah situasi kemanusiaan di Papua. Dikhawatirkan pernyataan itu dijadikan validatis oleh aparat keamanan untuk melakukan tindakan yang berlebihan dan sewenang-wenang, ucap Fathia Muldianti, Koordinator Kontras dalam keterangan tertulis Sabtu 11 Februari 2023. Sebab melalui kebijakan darurat sipil, negara memiliki wewenang yang begitu besar dan berpotensi terjadi adanya pelanggaran hak asasi manusia, maka sepatutnya pejabat negara tidak reaktif menyikapi situasi konflik yang sedang terjadi. Merujuk peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya, kebijakan darurat sipil membuat pemerintah dapat melarang atau membatasi pengiriman berita atau percakapan melalui telepon maupun radio, menggeledah tempat-tempat di luar kehendak pemilik hingga dapat mengontrol semua akses informasi seperti penyebaran tulisan atau gambar dan penerbitan. Wewenang pemerintah yang besar akan menimbulkan persoalan baru dan warga sipil yang tidak bertikai dapat menjadi korban, terang Fathia. Perintah sudah jelas, tumpas KKB. Panglima TNI tambah personel TNI ini. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pihaknya akan menambah 800 personel di wilayah Papua sebagai persiapan untuk pembentukan markas komando militer di daerah 4 otonomi baru DOB di Papua. Adapun DOB tersebut adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Yudo menyatakan pembentukan 4 DOB berimplikasi pada penambahan komando daerah militer Kodam dan komando distrik militer Kodim di sana. Saat ini, kata dia, TNI sedang mendorong pasukan teritorial untuk mempersiapkan komando resor militer Kurem, Kodim, hingga komando rayon militer Koramil. Yang jelas, di tiap-tiap kabupaten ada Kodim. Ini masih kita rapatkan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, kata Yudo usai rapat kerja bersama Komisi Pertahanan DPR Kamis 2 Februari 2023. Selain itu, terbentuknya DOB Papua disebut Yudo juga berdampak pada pembentukan Pangkalan TNI Angkatan Laut maupun Pangkalan TNI Angkatan Udara.
Dia mengatakan pihaknya akan masih mendiskusikan dengan kepala staf masing-masing matras soal ini. Yudo mengatakan kurang lebih bakal ada penambahan personel sekitar 800 pasukan di Papua. Kendati demikian, jumlah ini baru untuk persiapan. Itu nanti kita akan hitung dulu, kurang lebih sekitar 800 itu untuk persiapan di 4 DOB, kata dia. Yudo Margono mengatakan TNI masih beroperasi di Papua dalam rangka penertiban sipil dan membantu tugas kepolisian. Dia menjelaskan operasi ini ditunaikan dengan 3 pendekatan, yakni pendekatan lunak, pendekatan kultural, dan pendekatan keras. Yudo mengatakan TNI menggunakan pendekatan keras atau tegas di daerah Papua dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Kendati demikian, ia enggan menjelaskan secara eksplisit daerah yang dimaksud. Ada daerah yang kerawanannya tinggi. Nah, ini kita laksanakan pendekatan dengan hard approach, yaitu pendekatan operasi yang tegas, kata Yudo. Dia menyebut pendekatan ini dimaksud untuk menghadapi situasi dengan kelompok kriminal bersenjata, separatis, maupun teroris. Menurut dia, pendekatan ini perlu dilakukan mengingat ada kontak tembak, karena memang kita pasukan militer yang menghadapi kontak tembak, ya kita laksanakan dengan tegas, tetapi tetap apabila tertangkap, ya kita serahkan kepada polisi untuk diproses hukum, ujarnya. Yudo menyebut situasi di Papua bisa dikatakan aman